Silakan dilanjutkan kembali, karena mengingat waktu maka acara akan kami lanjutkan. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, juga bisa menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama hikmah zikrul maut yang akan disampaikan oleh yang saya sapa dengan penuh tajim, Bapak Haji Yamin Moonti SHI MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir malam hari ini didominasi oleh kaum hawa, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang tidak sempat menjawab salam, insya Allah saya doakan semoga suaminya menikah lagi. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ibu-ibu tetap khawatir Pak Camat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia Bapak Camat yang alhamdulillah turut hadir malam hari ini, yang mulia pemerintah desa bersama jajaran perangkat aparatur pemerintahan desa yang turut hadir malam hari ini, yang mulia unsur lembaga mitra desa baik BPD maupun LPM yang turut hadir, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, al-ustadz wal ustadzah, da'i-da'iyah, mubalik-mubalikah, para alim ulama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemangku adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat jamaah sekalian yang insya Allah semuanya kita dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Selaku hamba yang beriman, marilah kita senantiasa hadapkan puja dan puji syukur kehadiratnya Allah. Selawat serta salam terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Khatamal Anbiya wal Mursalin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, almarhumah Ibunda Julaiha telah meninggalkan kita sekalian 4 hari yang lalu. Malam hari ini kita kenang doa arwahnya malam yang kelima. Insya Allah kehadiran kita saat ini di samping menghibur keluarga yang berduka, kita pun turut mendoakan almarhumah. Insya Allah almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin.
diterangi kuburannya almarhumah, amin. Dijadikanlah kuburannya taman-taman dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf agak sedikit terganggu kita suara saya Bapak dan Ibu. Berbicara tentang kematian ini sering kita dengarkan dari ta'ziah ke ta'ziah, dari taujiah ke taujiah, dari dakwah ke dakwah, bahkan dari kajian ke kajian. Sesungguhnya bahwa kematian itu pasti kita akan jumpai. Persoalan waktu kapan kita diwafatkan, dengan cara bagaimana Allah wafatkan kita, bahkan tempat di mana bakal kita diwafatkan oleh Allah. Tiga hal ini masih dirahasiakan oleh Allah Bapak dan Ibu. Tempat dan waktu itu bukan menjadi soal. Yang menjadi persoalan besar terhadap kita adalah dengan cara bagaimana bakal Allah wafatkan kita. Apakah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah? Karena ketika kita berhadapan dengan kematian, maka kita akan diperhadapkan dengan dua hal. Kita bakal merasakan takut dan kita bakal merasakan sedih. Kenapa kita harus takut, Ustaz? Pertama, kita takut karena menatap masa depan. Maksudnya apa? Kita takut menghadapi kematian. Kenapa dengan kematian? Di saat kita berhadapan dengan kematian, pasti dan pasti kita akan menghadapi namanya sakarah. Sakarah itu kita mengalami sakit. Sakarah kita mengalami penderitaan. Sakarah kita mengalami ketersiksaan. Sakarah kita mengalami sakit di atas sakit. Kenapa Ustaz? Mari kita tengok, mari kita lihat penjelasan kitab Tazkiratul Maut yang terdapat di halaman 369, lajim sebelah kiri baris ke-13 menjelaskan bahwa idza aradallahu qabdar ruhul mu'minin, apabila Allah mengkehendaki rohnya seorang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu yang mampu mengkolaborasikan antara rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, kalimat persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kalimat syahadat ini diaktualisasikan melalui amal perbuatannya. Tiada lain melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah dia melaksanakan sholat 5 waktu, tiba di bulan Ramadan, diwajibkan terhadapnya untuk melaksanakan ibadah puasa pun dia menunaikan, Bapak dan Ibu sekalian, puasa selama sebulan penuh. Di bulan Ramadan kembali diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengeluarkan zakat. Zakat tidak disebutkan dalam Al-Quran zakat apa saja, tapi di dalam Al-Hadis dijelaskan ada 2 hal, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu untuk membersih diri, dan zakat mal itu khusus pembersih harta. Pembagian zakat fitrah dan zakat mal pun berbeda. Kalau zakat mal itu dibagi terhadap 8 golongan. Kalau dibagi terhadap zakat fitrah itu dikhususkan terhadap 2 golongan, al-fakiru wal masakin. Tidak ada zakat fitrah itu dibagi terhadap 8 golongan. Tidak ada dasar hukumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau toh seandainya tinggal 2 golongan zakat fitrah, bagian mana amilin punya? Amilin itu tidak ada bagiannya di zakat fitrah, Pak. Lanjut. Tidak tersinggung? Bagian mana amilin punya? Ada bagiannya di masjid. Masjid itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hukum pengelolaan keuangan masjid: imarah, idarah, dan riayah. Apa itu imarah
Pak Ustadz, imarah itu Pak Bu perolehan keuangan masjid melalui khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, maka tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan uangnya, dananya, biayanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Lanjut. Tidak tersinggung Pak? Lantas untuk apa itu Ustaz? Maka Bapak dan Ibu sekalian, perolehan keuangan masjid melalui khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu disalurkan, diberikan pertama terhadap amilin tadi, yang kedua imam, yang ketiga Bilal, yang keempat muadzin, yang kelima yang sering membersihkan masjid. Bapak dan Ibu sekalian, kalau istilah di perkantoran cleaning service. Yang berikut ibu-ibu pengelola konsumsi di bulan Ramadan sebulan penuh, itu yang harus dihabiskan Pak, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan itu digunakan dananya untuk pembangunan masjid. Ustaz, kami tidak ada karpet masjid, bagaimana kalau seandainya itu kami alihkan ke tempat karpet masjid Ustaz? Tidak boleh Pak. Ustaz, kami tidak ada tehel teras masjid, bagaimana kalau seandainya kami ini akan adakan pengadaan tehel masjid? Tidak diperbolehkan. Ustaz, kami tidak ada tempat air wudhu, bagaimana kalau seandainya ini kami akan adakan pengadaan tempat air wudhu? Sekali tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan remang-remangkan hukum agama Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Nah, zakat mal itu dianjurkan dikumpul Bapak dan Ibu sekalian. Kalau zakat fitrah itu tidak ada istilah dikumpul, ditunggu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kembali. Setelah di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan mengeluarkan zakat, maka bagi orang-orang yang mampu diperintahkan, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa melaksanakan proses ibadah haji di dua tanah suci, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Setelah itu ditunjang dengan rukun iman. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang mukmin. Kenapa dengan orang yang mukmin Ustaz? Saya kembalikan ke penjelasan awal. Yaji'u malaikatil mauti, datang malaikat maut yang hendak mencabut ruh dari jasadnya. Bagaimana caranya malaikat Israel mencabut ruh Ustaz? Maka diawali minal asfal, diawali dari bawah, diawali dari ujung kaki sampai ke lutut, dari lutut sampai ke pusat, dari pusat sampai ke dada, dari dada sampai ke tenggorokan. Disinilah kita akan menghadapi namanya sakarah Pak. Sakarah itu kita mengalami penderitaan, penyerapan roh dari ujung kaki sampai ke lutut, kita bakal merasakan dingin. Penyerapan roh dari lutut sampai ke pusat, kita merasakan panas. Penyerapan roh dari pusat sampai ke dada, kita merasakan sesak. Penyerapan roh dari dada sampai ke tenggorokan, kita bakal merasakan haus. Penyerapan roh dari ujung kaki sampai ke lutut, kita merasakan dingin. Di sini Pak Bu, kita merasakan penderitaan luar biasa. Kenapa Ustaz? Diibaratkan dalam kitab Tazkiratul Maut tadi, tulang belulang kita bagaikan diremukkan, urat-urat nadi kita bagaikan terlepas. Bahkan saat itu Bapak dan Ibu sekalian, kita menggigil keringinan. Penyerapan ruh dari lutut sampai ke pusat, kita merasakan panas. Walaupun dalam kamar kita pakai full AC, kita pakai AC setengah PK, 1 PK, 2 PK, maka tidak akan mampu membendung rasa panas yang kita rasakan. Lihat Pak, orang yang menghadapi kematian, hari itu kadang wajahnya merah, hari itu kadang-kadang tangannya dibanting, hari itu kadang-kadang kakinya dihentakkan sambil berkata, nah
sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita, kita evaluasi diri kita. Saat penyerapan ruh dari pusat sampai ke dada, hari itu kita merasakan sesak, ditarik sulit, dikeluarkan pun nafasnya sulit. Bukan saya yang menghadapi sakarat, Pak, cuma umpama ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Ustaz? Karena saat itu dadanya bagaikan ditimpa dengan batu 1 ton. Hari itu penyerapan roh dari dada sampai ke tenggorokan, kita merasakan hausnya luar biasa. Maka dari proses sakarat berubah menjadi nazah. Kalau nazah Bapak dan Ibu sekalian, ini kita merasakan hausnya luar biasa. Walaupun air 1 aqua kita suguhkan kepadanya, walaupun air 1 sumur, 1 sungai, 1 danau, bahkan 1 lautan kita suguhkan terhadap orang yang berhadapan dengan sakaratul maut, hari itu tidak bisa membendung rasa dahakanya. Bahkan terkadang orang yang berhadapan dengan kematian akan terpelintir keimanannya, tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa? Karena saat itu 9 iblis yang akan mempengaruhi keimanannya. Siapa dia? Termasuk iblis Jailatun. Iblis Jailatun ini yang mempengaruhi para pedagang-pedagang yang curang, pedagang-pedagang yang mengurangi takaran dan timbangan. Insya Allah tidak ada di sini, Pak. Di kami di Batu tidak banyak. Saya yakin dan percaya Pak Camat, di Lolat ini aman-aman saja bagi para pedagang yang mengurangi takaran dan timbangan. Boleh kita memahalkan harganya, tapi jangan sekali-kali kita mengurangi takaran dan timbangan. Halalun bai'un wa haramun riba. Dihalalkan olehmu jual beli dan diharamkan olehmu riba. Riba dimaksud termasuk kita mengurangi takaran dan timbangan. Wahai para pedagang-pedagang yang curang, saat kita berhadapan dengan sakarat, maka iblis Jailatun akan datang mempengaruhi keimanan kita. Wahai Yamin Mu'anti, jangan kau ucapkan kalimat syahadat yang dituntun oleh Pak Imam, yang dituntun oleh Pak Ustadz, yang dituntun oleh Pak Camat, yang dibimbing oleh Pak Sekcam. Karena saat kau sehat, kau seorang pedagang, sempat kubisikkan dalam nalurimu untuk berbuat curang, mengurangi takaran dan timbangan, untuk mengejar keuntungan yang berlipat ganda. Hari ini jangan kau ucapkan kalimat syahadat itu, karena kita posisi hausnya luar biasa. Maka hari itu iblis Jailatun datang sambil menawarkan air yang sejuk, air yang dingin Bapak dan Ibu sekalian. Maka terkadang kalau kita terbujuk dengan bujukan rayu iblis dan syaitan, maka kita tidak akan pernah mengucapkan kalimat syahadat ini, Pak. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada iblis wamoro, ada iblis dasim, dan lain sebagainya yang silih berganti mempengaruhi keimanan kita. Idza balagha khulqum, apabila Allah mengkehendaki, apabila roh sudah berada di tenggorokanmu, wa idin tanturun, maka Allah akan nampakkan penglihatan yang tidak pernah kita lihat selama ini. Bu, penglihatan basar itu ditutup oleh Allah, penglihatan basirah itu dibuka oleh Allah. Penglihatan mata secara lahiriah
ru'yah itu tidak mampu menembus apa saja, tapi penglihatan batiniah saat kita sudah berhadapan dengan kematian, roh sudah berada di tenggorokan, sudah tidak ada lagi dinding pemisah untuk menghalangi penglihatan kita, sudah tidak ada lagi penghalang atap Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa menembus penglihatan langit pertama sampai ke 7. Hari itu kita bermohon kepada Allah. Saat itu perbuatan baik dan buruk dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita bermohon kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, hari ini kami sudah melihat adab, wa sami'na, hari ini pun kami sudah mendengarkan teriakan, jeritan, tangisan, rintihan mereka yang sudah berada di alam kubur. Farji'na ya Allah, maka kembalikan kami ya Allah, tangguhkan kematian kami hari ini ya Allah, batalkan kematian kami hari ini ya Allah. Untuk apa? Wa na'mal sholihah, kami akan beramal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu ada 3 bentuk. Amalun solihun jasadiyah, amalun solihun maliyah, amalun solihun qalbiyah. Amalan jasad, amalan harta, amalan hati. Amalan jasad itu apa saja Ustaz? Lisan digunakan berzikir, mata digunakan membaca Al-Quran, telinga digunakan mendengarkan dakwah, tangan digunakan untuk bersedekah, kaki digunakan mendatangi takziah, kaki digunakan untuk mendatangi dakwah, kaki digunakan untuk mendatangi majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, majelis masturo, majelis liqa, dan majelis-majelis lainnya. Bahkan kakinya digunakan untuk mendatangi masjid. Saat pencabutan ruh, Pak, saat pencabutan ruh, Bu, hari itu malaikat Israil datang mencabut ruh, maka organ tubuh yang digunakan beramal soleh itu bakal menolak malaikat Israel sambil berkata, ya Israil, wahai Israil, la sabila laka, maka tidak akan kuizinkan lu keluar dari lisan ini, tidak akan kuizinkan lu keluar dari mata ini, telinga, tangan, bahkan kaki, karena selama hidupnya digunakan untuk beramal soleh. Lanjut Bu. Yang kedua, amalun solihun maliyah, amalan dalam bentuk harta. Uang yang kita miliki itu digunakan untuk berkorban di jalan Allah. Kita bersedekah, kita berinfak, dan lain sebagainya. Maka Pak, Bu, lihat bagaimana orang-orang yang pelit, yang bakhil. Tepatnya kapan Ustaz? Kalau bahasa orang Belanda, tapugil bungo ngambi itabot. Kapan Ustaz? Jumat besok. Kenapa? Di saat kotak amal sudah lewat di hadapannya, ditarik Bapak dan Ibu sekalian, dikeluarkan uang merah 100.000 dikembalikan, ditarik yang warna biru 50.000 dikembalikan lagi, ditarik lagi yang warna hijau 20.000 dikembalikan ke kantongnya, diambil yang coklat 10.000 dikembalikan, yang kuning 5.000 tetap dikembalikan, yang abu-abu 2.000 tetap dikembalikan. Nanti dia tarik yang pati murah, baru itu dia lipat Pak Bu, dia kasih di tempat amal. Serta disorong ke kiri, ternyata yang di belakangnya Bapak dan Ibu sekalian colek. Dia kaget, kenapa? Om, diserahkan uang merah 100.000 tanpa bertanya panjang lebar, dikulung di
lipatlah kepada ibu sekalian ini uang, langsung ditaruh di kotak amal. Dalam pikirannya, kira-kira anak muda ini kerja apa ya? Kok 100 kali lipat dibanding saya yang dia kasih. Orang khutbah tidak tenang dia punya pikiran. Sementara imam mengimami sholat Jumat pun tidak tenang pikirannya. Setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung seorang ke belakang dia, nak, kerja apa kau? Kenapa om? Tadi kau kasih sumbangan ke kotak amal 100 kali lipat dari saya. Kau kasih 100.000. Alah om, bukan uangnya saya itu om. Uangnya siapa nak? Uangnya om tadi jatuh dalam kantongnya om. Dia bilang, aduh, salah saya kalau begini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedekah. Ada amalun solihun qalbiyah, amalan dalam bentuk harta, hati maksudnya. Kenapa dengan hati Ustaz? Hati itu Pak terdapat berbagai macam penyakit. Kalau kita punya penyakit fisik, ada harapan sembuh obat untuk bisa mengobatinya. Boleh almarhum bawa masyarakat yang ada di sekitar almarhumah Bapak dan Ibu sekalian ajak ke puskes, ke rumah sakit dan lain sebagainya, sehingganya Bapak dan Ibu sekalian almarhumah walaupun bukan seorang pejabat tapi luar biasa hadir saat ini jamaah Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan di kedukaan, di kematian, begitu banyaknya orang-orang yang cinta terhadap almarhumah. Insya Allah kehadiran kita hari ini membawa kesejukan terhadap almarhumah berada di alam kuburnya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Qalbiyah, ketika kita punya penyakit fisik masih ada harapan sembuh, kita boleh tawarkan dengan obat tablet paracetamol ketika kita merasakan panas. Kita boleh tawarkan dengan obat sirup di saat kita demam. Kita merasakan alergi kulit, ditawarkan dengan herbal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya penyakit hati, Pak, demi Allah tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkannya. Walaupun kita datang ke semua apotek yang ada, kita ke Gorontalo, ke apotek Sidra, Kimia Farma, Setia Budi, tidak ada satupun obat yang tersedia untuk bisa menyembuhkan penyakit hati. Apa penyakit hati Ustaz? Yang pertama kesombongan. Lanjut. Dijamin tidak tersinggung. Orang sombong itu ada 4 penyebab. Ziyadatul mal, ziyadatul jims, ziyadatul ilm, ziyadatul ta'ah. Ziyadatul mal itu apa Ustaz? Semakin dia banyak harta, dia banyak uang, maka kelebihan harta dan materi seakan-akan dia pandang enteng terhadap orang lain. Betul atau tidak? Pandang enteng terhadap tetangga, pandang enteng terhadap saudara, apalagi pandang enteng terhadap orang tua. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah lebih daripada harta, sehingga pandang enteng terhadap orang lain. Wa itsnain, yang kedua, ziyadatul jins, bertambah kedudukan, bertambah jabatan, bertambah pangkat, maka seakan-akan dia pandang enteng terhadap orang lain, pandang enteng terhadap bawahan, pandang enteng terhadap rakyat. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah punya kekuasaan. Betul atau tidak? Betul. Yang ketiga, ziyadatul ilm, bertambah ilmu, bertambah wawasan, bertambah pengetahuan, maka seakan-akan dia mau benar sendiri, merasa dirinya pintar, bukan pintar merasa Bapak dan Ibu sekalian, mau menang sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kenapa? Dia karena lebih daripada ilmu yang dia miliki, maka pandang enteng terhadap orang lain. Lanjut. Tidak tersinggung. Yang keempat, hati-hati ini Pak, ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatan, bertambah
memperingati maulid, maaf beribu maaf, dikatakan bid'ah. Di saat merayakan 10 Muharram dikatakan bid'ah. Kita pada mendoakan almarhumah melalui kalimat-kalimat tahlil dikatakan bid'ah. Dari segi mana engkau membid'ahkan wahai akhi? Tahlil itu diambil dalam akar kata bahasa Arab halala yuhallilu tahlilan. Ucapan kalimat la ilaha illallah itulah yang disebutkan dengan tahlil. Makanya buka surat Muhammad ayat 19, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfiruka lidzambika lil mu'minina wal mu'minat. Sebaik-baik engkau berzikir dengan mengucapkan tahlil kalimat la ilaha illallah astaghfiruka lidzambika lil mu'minina wal mu'minat, maka orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bertahlil, maka diampuni segala bentuk dosanya oleh Allah. Jangankan orang yang berzikir dan bertahlil, tetangga di bagian timur, barat, utara, selatan itu pun mendapatkan maghfirah dari Allah. Jangankan tetangga, orang yang wafat, almarhumah bapak dan ibu sekalian 4 hari yang telah meninggalkan kita pun mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, dari segi mana Anda membid'ah-bid'ahkan tahlil? Itu Pak penjelasan Al-Quran, bukan penjelasannya Yamin Mo'onti. Barang siapa yang mengingkari satu ayat Allah, maka dia termasuk orang yang sudah kafir. Ustaz, itu kan dalil di dalam Al-Quran, mana hadis menjelaskan tentang itu? Maka buka bab penjelasan kitab Tazkiratul Maut yang terdapat di hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadirin jamaah sekalian, di dalam kitab Tazkiratul Maut ini buka halaman 245, lajin sebelah kiri baris ke-7 menjelaskan bahwa sab'atun tajril abdi wa huwa fil qabr. 7 amal perbuatan manusia akan diterima di alam kubur tanpa ada henti-hentinya. Itulah yang dimaksud dengan jariyah, Pak. Jariyah itu bagaikan air yang mengalir dari hulu ke hilir. Tidak ada satupun air yang mengalir di sungai itu terputus. Dia berkesinambungan. Apa yang kita terima? Al-wahidun yang pertama, man alaman ilman. Siapa yang ketika mengajarkan ilmu terhadap orang lain, kemudian dia wafat, ini yang akan dia dapatkan pahala di alam kubur. Wa ithnain au karanahran. Siapa yang membuat satu saluran, Pak Camat, Pak Kades, Pak Sangadi, ketika memerintahkan warga masyarakat, mengumumkan di masjid misalnya, wahai warga masyarakat Lolak, Brokok, masyarakat Brokok diharapkan untuk kerja bakti ya, Ahad tepatnya jam 7. Maka kita ramai-ramai bekerja bakti. Kita membuat saluran Bapak dan Ibu sekalian. Tiba di musim hujan, warga masyarakat yang ada di sekitar terhindar dengan banjir. Ternyata kita sudah wafat. Ini yang akan kita dapatkan pahala di alam kubur. Au hafarabir antalatatun. Yang ketiga, manakala kita menggali tanah dan ternyata tanah itu dijadikan sumur, dan ternyata air sumur itu dimanfaatkan oleh tetangga-tetangga kita, ini pun akan kita dapatkan pahala di alam kubur. Wa arba'atun, yang keempat, au kalanahlan. Siapa yang menanam satu pohon, ternyata pohon itu dia tumbuhnya dia berbuah, dan ternyata buahnya dinikmati oleh tetangga-tetangganya, oleh siapa saja yang ingin menikmati buah itu, ini pun yang akan dia dapatkan pahala di alam kubur. Al-khamsatun, yang kelima, au bana masjidan. Siapa yang ketika membantu kelanjutan pembangunan masjid, ternyata masjid itu digunakan untuk beribadah, untuk sholat, tadabbur Al-Quran, untuk kaji dan mengaji, kita sholawatan, kita berzikir, kita bertasbih dan lain sebagainya. Maka sepanjang masjid itu digunakan beribadah, ini pun yang akan kita dapatkan pahala di alam kubur. Yang berikut, au hafarabiran, au warata mushafa.
perhatikan, di saat kita wafat pun ini yang akan kita dapatkan di alam kubur pahalanya. Wasaba'atun, yang ketujuh, ini poinnya Pak Bu, ad-du'a'u ahluhu, doa dari keluarga yang ditinggalkan, yang diperuntukkan terhadap almarhumah, ini yang akan kita dapatkan pahala di alam kubur. Lanjut Bu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, hati ini harus kita bersihkan Pak dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, termasuk kesombongan, keangkuhan, ketakaburan, sifat dengki, hasad. Apa itu hasad Ustaz? Hasad itu menghilangkan nilai kebaikan yang melekat dalam diri orang lain, kita ganti dengan satu kesalahan. Contoh, saya dengan Pak Camat membuat seribu satu macam kebaikan terhadap saya. Cuman karena persoalan sepele, persoalan kecil, saya memusuhi Pak Camat, saya membenci Pak Camat. Karena sudah ada hasad dalam diri, maka akan muncul di lisan hasud. Apa itu hasud Ustaz? Hasud itu kita mempengaruhi orang lain untuk membenci orang yang kita benci. Yang berikut Pak Bu, penyakit hati, iri hati. Orang iri hati Pak Bu, ini demi Allah dia tidak bakal merasakan tenang. Demi Allah dia tidak bakal merasakan senang. Kenapa Ustaz? Karena dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lihat tetangga beli pemanas, kadang-kadang dia kepanasan. Lihat tetangga beli kulkas, kadang-kadang dia kedinginan. Lihat tetangga beli motor, dia bagaikan knalpot. Bapak dan Ibu sekalian, dia tetangga beli mobil, langsung dibawa ke rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian. Sampai di rumah sakit Alisabu Lokohinjoku, akhirnya Pak Bu, tim medis menyatakan corona ini. Apalagi sedikit-sedikit corona Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Tidak tersinggung Bu? Biarpun tersinggung juga tidak apa-apa. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah Ustaz, untuk menyembuhkan penyakit hati ini apa? Maka kita pertama perbanyak membaca Al-Quran. Mana dalilnya Ustaz? Buka surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu kepada kamu sekalian. Ma huwa shifaa, sebagai obat penawar untuk bisa menyembuhkan penyakit fisik dan penyakit hati. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, untuk bisa menyembuhkan penyakit hati Pak Bu, dengan cara memperbanyak salat malam. Mana dalilnya Ustaz? Buka surat Al-Muzammil ayat 6. Sungguh orang-orang yang bangun di tengah malam, dikuatkan jiwanya, dibersihkan hatinya, dan semua permohonannya terkesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ketika bangun di tengah malam mau melaksanakan sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, maka akan dibersihkan hatinya dan permohonannya terkesan di hadapan Allah. Kenapa Ustaz? Di tengah malam itu Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya abdi minka doa wa minal ijabatu. Duhai hamba-hambaku, yuk silakan kalian bermohon doa kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ya abdi minkas sawalu wa minan nawalu. Ya abdi minkal istighfaru wa minal gufaru. Duhai hambaku, silakan kalian bermohon ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni segala bentuk dan kesalahanmu. Subhanallah. Makanya perbanyak doa Pak. Semua doa apa saja yang kita munajatkan, pasti Allah akan ijabah. Ustaz,
kami pingin rezeki Ustaz. Mana dalilnya? Mana doanya? Maka boleh kita munajatkan, Allahumma yassirli rizqan halalan wajilli billi ya ni'man mujib. Ustaz, suami saya seorang abang bentor. Bagaimana kiranya mendapatkan penumpang yang banyak Ustaz? Maka ibu-ibu doa di waktu salat duha maupun salat malam, di setengah malam, Allahumma yassirli rizqan halalan wajilli billi ya ni'man mujib. Ustaz, suami saya seorang pedagang. Kita bermohon, Allahumma yassirli rizqan halalan wajilli billi ya ni'man mujib. Ustaz, saya punya suami seorang petani maupun nelayan. Tetap bermohon, Allahumma yassirli rizqan halalan wajilli billi ya ni'man mujib. Ustaz, saya punya suami seorang pegawai rendahan. Saat ini belum terangkat-angkat jabatannya Ustaz, padahal sudah puluhan tahun berada di kantor itu. Maka kita dongkrak dengan doa, Allahumma ufini bihalalika wa haramika wa agnini bifadlika aman siwaka. Ustaz, kalau panjang dia berdoa ke bahasa Arab. Bu, Allah itu maha kaya dari segala bahasa. Kita orang Indonesia silakan berbahasa Indonesia. Kita orang Gorontalo silakan berbahasa Gorontalo. Orang Palu silakan berbahasa Kaili. Orang Bautong silakan berbahasa Tialo. Orang Buol silakan berbahasa Buol. Orang Ampana silakan berbahasa Bareke. Orang Lut silakan berbahasa Saluan. Orang Ternate silakan berbahasa Galela. Orang Bandung silakan berbahasa Sunda. Orang Ternate silakan berbahasa Galela. Orang Bugis silakan berbahasa Bugis. Orang Makassar silakan berbahasa Makassar. Orang Manado, tapi saya tidak setuju ibu-ibu bermunajat dalam bentuk bahasa Manado. Kenapa? Jangan sampai ibu-ibu bermunajat ke Tuhan. Tuhan, kita meminta panganan lekwa Tuhan. Kasih kamari lekwa kita kasih yang rezeki yang banyak lekwa teh. Diri jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Saya kembali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak kita melaksanakan sholat di tengah malam. Ketiga, untuk bisa membersihkan hati kita dengan cara apa Ustaz? Dengan cara kita berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan cara berzikir kepada Allah mampu menenteramkan jiwa dan hati kita. Jam 9:38 menit. Lanjut Bu. Materi saya juga belum setengah Bu. Lanjut. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kembali ke materi awal. Kita merasakan takut berhadapan dengan kematian. Yang kedua, kita takut di saat berada di alam barzah. Kenapa dengan alam barzah Ustaz? Karena alam barzah itu alam yang gelap. Alam barzah adalah alam yang sempit. Alam barzah adalah alam di mana binatang-binatang yang berbisa dan menjijikkan. Saat kita diletakkan ke liang lahat, sudah ditimbun satu persatu tanah kuburan Bapak dan Ibu sekalian, diuruk-uruk tanah kuburan, diinjak-injak oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara yang kita cintai. Mereka menginjak-injak tanah, memadatkan tanah itu Bapak dan Ibu sekalian. Hari itu setelah didoakan, kita kembali ke rumah masing-masing. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ketika ruh dikembalikan oleh Allah ke jasad kita, hari itu baru kita sadar ternyata kita sudah berada di alam kuburan. Kita bisa mendengarkan 3 langkah kaki keluarga meninggalkan pekuburan. Hari itu kita sambil berkata, wahai anakku, jangan tinggalkan mama sendirian di sini nak. Wahai anakku, jangan tinggalkan mama sendirian di sini nak. Mama, papa, saya jangan tinggalkan sendirian di tempat ini. Saya takut. Ketika hari itu Pak, kita buka mata kita, ternyata sangatlah gelap. Kita cium, ternyata kita sudah mencium lumpur.
Hari ini kita bisa diterangi dengan lampu-lampu yang begitu terang. Tapi hari itu Bapak dan Ibu sekalian terjadi dhulumat ala dhulumat, terjadi gelapnya di atas kegelapan. Hari itu Bapak dan Ibu sekalian, kita mau miringkan badan kita, ternyata kita sudah berada di papan lahat. Sulit kita bergerak, sulit kita bernapas. Naudzubillah. Boleh jadi Pak, saat ini kita diberikan kelebihan oleh Allah. Kita bangun tempat yang begitu luas, ukuran kamar 5 kali 6 meter, 5 kali 4 meter, 4 kali 3 meter. Boleh jadi di dalam kamar itu kita pakai full AC yang sejuk, kita pakai spring bed yang empuk, di dalamnya kita hiasi dengan televisi 60 inch. Tapi hari itu Pak, kita merasakan pengap, kita merasakan gelisah, kita merasakan gelap, panasnya luar biasa. Sehingganya kita bermohon kepada Allah. Bagi orang-orang yang tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau beramal soleh, hadirin jamaah sekalian, mereka bermohon, ya Rabb, wahai Tuhanku, lau akhartani ila ajalin karim, jika sekiranya Engkau berkenan, maka kembalikan hamba ke dunia karib walau hanya sesaat saja. Untuk apa hadirin? Tentunya kita hanya satu permohonan, fa'asadaqah, kita akan bersedekah, wa akum minas sholihin, kita akan beramal soleh. Kembali amal soleh yang kita keluhkan, kembali amal soleh yang kita keluhkan, maka jangan pernah kita tinggalkan amal soleh. Kemudian terakhir, kita merasakan sedih. Aku sedih. Kenapa kita harus sedih, Ustaz? Karena ternyata kita sedih bakal meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita sedih akan meninggalkan suami kita. Kita sedih meninggalkan istri kita. Kita bakal sedih bakal meninggalkan anak-anak yang kita cintai. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, harta yang nantinya kita akan hadirkan dalam benak ini. Ya Allah, kalau seandainya saya wafat hari ini, ya Allah, siapa yang akan bakal menjaga suami saya? Siapa yang bisa memelihara anak saya? Jika dia seorang laki-laki, dia berpikir, ya Allah, kalau saya wafat nanti siapa yang bisa menafkahi anak dan istriku, ya Allah? Hari itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, muncul kesedihan. Sehingganya tidak jarang di antara kita, Pak, ada yang wafat, air matanya mengalir berderai jatuh ke bantal. Itu karena apa? Kesedihannya luar biasa saat itu. Ustaz, adakah yang tidak merasakan takut dan sedih? Ada. Siapa mereka? Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata kepada Allah, ya Rabb, hamba beriman kepadamu. Tapi Allah tersenyum, Pak. Wahai yamin mu'anti, dari segi mana kau beriman kepada aku? Tentunya iman yang kita utarakan melalui lisan. Allah ingin buktikan apakah kita benarkan dalam hati. Kemudian kita istiqomah dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, datang
datang malaikat Israel menghampiri kita, menyampaikan salam terhadap kita Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zulaiha, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai Ibu Zulaiha binti Sur, jangan kau merasakan takut dan janganlah kau merasakan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kau akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Insyaallah almarhumah subhanallah diberikan terbaik, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita memasukkan hati dan pikiran kita bermunajat ke hadiratnya Allah agar senantiasa doa kita pada kesempatan malam hari ini dijawab oleh Allah. Dan mari doa ini kita iringi dengan istighfar yang kita khususkan terhadap almarhumah saudara kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Sama-sama Bu. Astaghfirullah. Agar kiranya Engkau dapat mengijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkan permohonan kami. Ya Rabb, kami adalah insan yang dhaif, kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang bergelumur dengan dosa dan kesalahan. Betapa banyaknya dosa yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang langsung maupun yang tidak langsung. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami yang tercinta, khususnya ayah kami dan ibu kami yang telah rela berkorban untuk membesarkan kami. Mama yang telah mengandung kami selama 9 bulan lamanya. Mama yang menahan sakit di atas sakit. Mama yang menahan derita di atas derita. Bahkan mama yang menahan siksa di atas siksa. Hadirin, mari kita bayangkan bagaimana wajah orang tua kita saat ini ketika mama yang hendak melahirkan kita ke dunia ini bersimbah dengan darah, wajahnya pucat karena merasakan sakit, bibirnya gemetaran karena merasakan perih, bahkan tubuhnya terguncang begitu dahsyatnya karena merasakan derita. Mama ketika detik-detik akan melahirkan kita, hadirin, saat itu mama bersimbah dengan darah di antara dua pilihan hidup ataupun mati. Terkadang mama lebih baik memilih mati sambil berkata, ya Allah, jika sekiranya persalinanku hari ini mengakibatkan anakku tidak bisa
sakit semacam Ya Allah, kami rindu dengan orang tua kami. Kami rindu dengan tatapan kasih sayangnya orang tua kami. Kami rindu dengan suara nasihatnya ya Allah, yang sampai saat ini nasihatnya yang masih terngiang di telinga kami anak-anaknya. Mama, kami rindu dengan belayan kasih sayangmu. Sampai saat ini elusan tangan hangatmu membelai kepala kami masih terasa di kepala ini ya Allah. Ini orang tua kami telah tiada meninggalkan kami untuk selamanya. Kami yang terbanyak melawan orang tua kami. Kami yang terbanyak melukai hati mama kami. Kami yang telah mendurhakai dia. Kami yang telah mengecewakannya. Ini engkau telah tiada meninggalkan kami Bapak. Satu pinta kami menyertaimu malam hari ini. Satu doa yang kami munajatkan kepada Allah. Ya Rabb, muliakanlah tempatnya. Lindungilah almarhumah. Jadikanlah kuburannya taman-taman dari surgamu ya Allah. Hindarkanlah kuburan almarhumah dari liang neraka. Bila mana almarhumah pernah berbuat khilaf maka ampuni ya Allah. Bila mana almarhumah pernah berbuat amal baik-baik, melayani umat, melayani masyarakat, ketika kami punya keluh dan kesah beliau yang sering membantu kami ya Allah, maka hari ini kami meminta kepadamu, jadikanlah itu ladang ibadah di sisimu ya Allah, dan pahala yang akan terus mengalir di alam kuburnya. Allahumma salli ala datil mukarramatur rahmati munazzalati sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim. Aslah minna jami'a fa sadatana wa dhahara minna wa dhahara wa ma batana. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nujulaha wa wasi'a madalaha wa ghasilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqiha minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah, itulah tadi telah kita dengarkan bersama hikmah zikrul maut yang telah disampaikan oleh yang saya sapa dengan guru tajim Bapak Haji Yamin Moonti SHI MH
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah, acara demi acara telah kita lalui bersama dan tibalah kita di penghujung acara. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian doa arwah pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi